Pak Sudir dan Pak Ali yang merasa ada yang tidak beres segera turun dari motornya, lalu menembus kerumunan warga. Betapa terkejutnya mereka berdua melihat sebuah mayat terkapar dengan mulut yang menganga lebar. "Ki Jambrong!" Pak Ali berteriak. Pak Sudir menarik Pak Ali keluar dari kerumunan. "Ngapain sih, Dir? Itu Ki Jambrong mati." Aku tahu, Li. Ikut aku." "Kemana?" "Sudah, ikut." Pak Sudir menyalakan motornya. Mereka berdua menuju suatu tempat lagi. "Tolong!" teriak salah satu warga sambil berlari ke sana kemari. Bertepatan ketika Pak Sudir dan Pak Ali lewat. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Sudir. "Ki Nawa meninggal." Pak Sudir dan Pak Ali saling menatap. Kemudian Pak Sudir menancap gas motornya lagi ke sebuah rumah. Hingga lagi-lagi seorang warga berteriak sambil berlari. "Tolong, Ki Haji meninggal, tolong!" Disambut lagi oleh salah satu warga yang berteriak, "Tolong, Ki Joko meninggal." Hari itu di mana 4 pilar bagi desa tumbang bersamaan tanpa sebab. Suasana riuh di sana sini. Kejadian itu membuat seluruh desa takut sekaligus bingung karena kematian 4 tetua itu tanpa sesuatu yang jelas. Ada beberapa warga yang mengetahui bahwa ada sebuah cahaya api melayang-layang di atap rumah Ki Jambrong malam sebelum kematiannya. Bukan hanya di atap rumah Ki Jambrong, di atap para tetua lainnya juga ada. Pak Sudir yang mendengar pembicaraan para warga itu lantas berbisik pada Pak Ali. "Kamu tahu kan siapa yang melakukan ini?" Pak Ali mengangguk seolah mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Sudir. "Ayo, ke lapangan sebelah sekolah itu, Dir." "Iya, Li." Akhirnya Pak Sudir dan Pak Ali bergegas menuju sebuah lapangan. Sesampainya di sana, "Dir, hancurkan semen lapangan ini. Kita harus bongkar makam itu." Sudir mengangguk dan berbagai upaya ia menghancurkan semen yang sudah dibuat lapangan itu. Kemudian Pak Ali dengan penuh rasa kesal, ia membongkar kembali sebuah makam tanpa nama tersebut karena ia yakin sesuatu yang terjadi pada desanya, terutama anaknya, pasti karena ulahnya. Sampai ketika sebuah makam tanpa nama itu sudah dibongkar, namun Pak Ali dan Pak Sudir tidak menemukan apapun di sana. Tidak ada jenglot berpaku emas di kepalanya, maupun tanda-tanda bekas jasa tanpa nama itu di dalam sana. Sepertinya sudah ada orang yang membuka makam ini, lalu mengambil jenglot itu, Dir. Tapi siapa? Bukankah makam ini berada di atas semen? Dan aku yakin, jika ada seseorang yang membongkar makam ini, pastilah ada tanda-tanda bekas pembongkaran di lapangan ini, Li. Pak Ali terdiam sejenak seolah berpikir. "Lalu kemana jasa tanpa nama itu?" Pak Sudir yang tidak mampu menjawab pertanyaan Pak Ali hanya terdiam membisu. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri Pak Sudir dan Pak Ali yang duduk diam dan termenung di pinggir liang lahat. "Li, ada apa, Man? Kok wajahmu lelap begitu?" "Walah, kamu di sini toh. Dicariin gak ketemu-ketemu." Pak Man mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. "Ini titipan Ki Jambrong. Dia sebenarnya ingin mengantarkannya sendiri ke rumahmu. Namun naas, aku melihatnya tergeletak sekarat di depan rumahnya dan dia menyuruhku untuk memberikan kertas ini padamu." Pak Ali meraih kertas dari Pak Man. "Sebuah alamat. Alamat siapa ini?" Pak Ali bertanya. Entah siapa yang harus menjawabnya. Pak Man dan Pak Sudir menggelengkan kepala seolah ia bukan orang yang tepat untuk ia tanyakan. Pak Sudir meraih sebuah kertas dari tangan Pak Ali, menatap alamat itu sejenak. Lalu ia berkata, "Mungkin alamat ini jawaban dari pertanyaanmu sebelumnya." Tepat ketika pernyataan itu diucapkan, Pak Ali menatap Pak Sudir mantap, seolah menemukan titik terang. "Tapi Dir, lokasi ini cukup jauh dan memakan biaya. Uang tabunganku sudah habis untuk biaya sekolah." Pak Sudir tersenyum. "Li, kita ini dari kecil sama-sama. Sampai sekarang pun masih sama-sama. Ketika manis ditelan berdua."
Jangan pahit disisakan untuk seorang saja. Aku siap menguras tabunganku untuk anakmu, untuk desa yang telah hidup bersama kita puluhan tahun. Jangan biarkan satu nyamuk membunuh ribuan mata lainnya, Li. Siapa yang tidak mengenal kisah persahabatan Pak Sudir dan Pak Ali? Bahkan semesta yang melihat mereka berdua pun iri. Memang seharusnya begitu. Meski tidak sedarah, bukan berarti tidak searah. Sudah, pikirkan itu nanti saja, Li. Besok kita berangkat. Pak Sudir hampir menginjak kepala 4, namun belum pernah menikah, karena ia belum menemukan tambatan hati yang pas. Padahal jika dibilang uang tabungannya sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya di pagi hari yang cerah, menambah semangat keduanya mencari jawaban di atas sebuah pertanyaan sekaligus peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di desanya. Pak Ali dan Pak Sudir sudah berada di terminal bis S. Kota tujuan alamat itu berada cukup jauh, yang mengharuskan mereka untuk menaiki bis antar kota. Berbekal tas punggung berisi bermacam-macam, ada pakaian, makanan ringan serta minuman berkemasan. Berada di dalam kedua tas masing-masing, karena waktu ke kota tersebut memakan waktu sekitar 7-8 jam. Di sebuah kaca jendela bis, Pak Ali bersandar. Matanya berkali-kali melihat beberapa rumah seiringnya laju bis, sedangkan Pak Sudir asik melihat sebuah berita TV yang terpasang dalam bis. Meski suara TV kalah dengan suara sound dangdut, Pak Sudir tetap menikmati seolah paham apa isi berita yang ditayangkan. Kemudian tidak terasa mereka hanyut dalam tidur, membiarkan sopir bis melakukan tugasnya, yaitu mengantarkan kami sampai tujuan dengan selamat. Tidak terasa waktu cepat berlalu ketika mereka sedang terlelap hingga bis memasuki terminal kota tujuan. Sore itu langit tampak kemerahan, membentang luas seperti sebuah harapan yang tidak pernah tuntas. Seorang kenaik bis mengetuk kaca jendela menggunakan uang logam, berhasil membangunkan mereka. "Sudah sampai ya?" tanya Pak Sudir. "Sepertinya," jawab Pak Ali melihat sebuah plang nama kota dari kaca jendela bis. Bis berhenti, menandakan mereka sudah boleh melanjutkan perjalanan selanjutnya. Entah kemana para penumpang lainnya, Pak Sudir dan Pak Ali tidak terlalu peduli. "Li, coba lihat alamatnya lagi. Biar kita tanyakan pada tukang ojek," ucap Pak Sudir seraya menaikkan sebuah tas ke punggungnya. Pak Ali mengambil sebuah kertas dari sakunya dan mereka menghampiri seorang ojek. "Pak, tahu alamat ini?" tanya Pak Ali menyodorkan sebuah kertas berisikan alamat sebuah desa bernama Blarang. Seorang tukang ojek itu menatap Pak Ali dan Pak Sudir dari ujung kaki hingga ujung kepala setelah ia membaca alamat tersebut. "Kalian yakin ke sana?" "Memangnya kenapa, Pak?" Enggak, lokasinya cukup jauh." Pak Ali meyakini bukan itu jawabannya. "Jadi bisa antar kami ke sana? Tapi harga untuk satu orang penumpang 50.000, gimana?" Pak Ali dan Pak Sudir menelan ludah. Mungkinkah jarak yang akan ditempuh sesuai yang harus mereka bayar? "Bir, kita coba cari alternatif lain. Mungkin angkutan umum ada yang mengarah ke desa Belarak itu," bisik Pak Ali. "Ah, sudah Lali. Daripada harus mencari angkot dan memakan waktu, lebih baik kita pakai ojek, karena matahari hampir terbenam." "Ya sudah Pak, kami setuju." Pak Ali menyetujui si bapak tukang ojek. Pak Ali dan Pak Sudir pun menaiki ojek menuju desa Belarak. Jalan yang mereka lalui pertama yaitu sebuah jalan raya yang sepi. Mungkin sesekali menemui pengendara motor, selebihnya mobil dan truk-truk besar bermuatan. Setelah itu mereka mulai memasuki jalan yang tidak terlalu luas. Di sisi kanan dan kiri adalah hamparan sawah yang luas. Sejuk dan dingin, menusuk tulang tidak bisa mereka hindari. Ternyata benar kata tukang ojek ini, perjalanan yang mereka lalui cukup jauh dan memakan waktu. Tidak terasa matahari pamit bersama keindahan langit yang merah merona, berganti bulan yang senantiasa datang bersama.
Bagaimana tidak? Mereka tidak lagi melihat pengendara yang lalu lalang bersama lampu jalan yang remang-remang. Hingga mereka berhenti di sebuah gapura yang tidak terawat. Di sana tertulis, "Selamat datang di Desa Belarak." Pak Ali dan Pak Sudir turun dari kedua ojek yang membawanya ke sini. "Benar, ini desa yang tertulis di alamat itu, Li?" Tanya Pak Sudir yang heran, karena ini tampak seperti desa mati yang tidak berpenghuni. "Benar, Dir. Iya kan, Pak?" Kedua tukang ojek itu tidak menjawab pertanyaan Pak Ali, melainkan langsung tancap gas tanpa salam perpisahan. "Loh, kok? Woi, Pak!" teriak Pak Ali melihat kedua tukang ojek itu pergi dan menghilang di telan gelapnya malam. Mata Pak Sudir mengamati desa ini dari segala penjuru arah. Desa ini hampir 75% dipenuhi pohon kelapa. Sisanya hanya rumah-rumah yang tidak layak dan berjarak sekitar 25-30 meter di setiap masing-masing rumah. Namun masih ada penerangan di setiap rumah meski remang-remang, yang berarti setiap rumah masih ada penghuninya. "Li, nomor berapa rumah yang Ki Jombrong tulis di situ?" ucap Pak Sudir seraya mengeluarkan senter dari dalam tasnya. "Untung aku bawa senter." "Nomor 4, ucap Ali mengingat kertas yang sekarang sudah tidak ia pegang karena tertinggal di saku si tukang ojek. "Setiap rumah di sini berjarak 25 meter, jadi kita harus berjalan 100 meter. "Sial," umpat Pak Ali. "Sudah, ikuti aku dari belakang." Pak Sudir melangkahkan kakinya lebih dulu memasuki desa tersebut. Suara jangkrik menemani perjalanan mereka kali itu. Bersama angin yang berhembus namun sedikit berbeda hawa yang mereka rasakan ketika sudah memasuki Desa Belarak. Entah mengapa langkah mereka berdua pelan dan keringat mengucur deras seolah mereka sedang berlari. Padahal berjalan penuh hati-hati dan rasa takut yang menghantui. Hingga sesuatu memaksa mereka berlari. Sesuatu jatuh dari atas. Sekarang berada di hadapan Pak Sudir, tepat di mana cahaya senter berlabuh. Kelapa? Bukan. Ketika yang ia anggap kelapa itu berbalik, menampakkan sebuah kepala botak dengan penuh luka. Wajahnya hampir mirip dengan kelapa jatuh, sama hancurnya. "Bah!" teriak Pak Sudir lalu berlari begitu kencang. Disusul Pak Ali yang tidak mau kalah. Keduanya sama-sama tidak memikirkan rasa lelah. Yang penting tidak lihat kepala penuh darah.